Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kencana, NIM 190161666, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, yaitu tentang perkembangan sastra Indonesia mutakhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prosa Indonesia mutakhir, yang kedua tentang puisi Indonesia mutakhir, dan yang ketiga tentang drama Indonesia mutakhir. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prosa Indonesia mutakhir. Seiring dengan perkembangannya puisi, prosa Indonesia pun berkembang pula. Seperti puisi, prosa pun mengenal prosa lama dan prosa baru atau prosa modern. Prosa lama bersifat anonim dengan penjenisannya meliputi dongeng, hikayat, fabel, dan sage. Sedangkan prosa baru didukung dengan panjang dan pendeknya yang meliputi cerpen, novelet, dan roman. Perkembangan prosa sejak awal abad ke-20. Muncul prosa dengan nama roman atau kini disebut juga dengan novel dan cerpen. Novel pada waktu itu sudah jauh lebih maju daripada hikayat. Demikian juga cerpen. Isinya tidak lagi melukiskan alam khaliyah di negara antah berantah, tetapi kehidupan yang lebih realistis. Pada awalnya, warna kedaerahan masih kuat. Tema prosa yang diusung masih masalah pertentangan kaum tua dan kaum muda atau kaum adat, terutama yang berkaitan dengan kawin. Azab dan Sengsara pada tahun 18, karangan Merari Siregar, dan Siti Nurbaya pada tahun 22, karangan Marah Rusli. Terbitan Balai Pustaka adalah salah satu contoh sifatnya didaktis atau mendidik. Pelan-pelan, warna dan sifat dari prosa itu ditinggalkan. Lebih-lebih setelah majalah Pujangga Baru edisi pertama tahun 33 terbit. Melalui majalah ini, cendekiawan, sastrawan, budayawan melontarkan pikiran dan gagasannya mengenai bahasa, sastra, budaya, pendidikan manusia Indonesia, dan lain-lainnya. Layar Terkembang pada tahun 36, karangan Sultan Takdir Ali Syahbana melontarkan idealismenya mengenai Indonesia modern. Belenggu pada tahun 40, karangan Armin Pane tidak lagi didaktis, tetapi psikologis. Di dalam Lembah Kehidupan tahun 38, kumpulan cerpen Hamka menyajikan masalah sehari-hari secara realistis. Nah, pergaulan bangsa Indonesia meluas ke seluruh dunia. Pada periode 40-an, tema bukan lagi idealisme melainkan humanisme universal. Ateis tahun 48, karangan Achdiat Kartamiharja, Tak Ada Esok tahun 50, dan Jalan Tak Ada Ujung tahun 52. Keduanya karangan Mochtar Lubis adalah contohnya. Cerpen ini tidak hanya realistis tetapi juga ada yang bersifat simbolik bahkan sinis. 60-an, sastrawan terkotak-kotak dalam bingkai politik. Walaupun begitu, sebagian enggan masuk kotak politik. Kelompok ini ingin menempatkan seni dan sastra pada tempatnya, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan Undang-Undang 45 yang doyong. Mereka melakukan perlawanan terhadap tirani. Pernyataan mereka dikenal sebagai sebutan Manifest Kebudayaan oleh H.B. Jassin. Kelompok mereka lah yang disebut dengan Angkatan 66. Prosa periode 1970 kembali berkembang, bahasa yang abstrak dan filosofis. Khotbah di Atas Bukit, Kunto Wijoyo, Harimau-Harimau, Mochtar Lubis, dan Burung-Burung Mayar, Y.B. Mangunwijaya adalah salah satu contohnya. Pada periode ini bermunculan novel populer karya pengarang wanita, termasuk di dalamnya Saman karya Ayu Utami. Nah, itulah penjelasan mengenai prosa Indonesia mutakhir. Selanjutnya adalah pembahasan tentang drama Indonesia mutakhir. Perkembangan teater atau drama Indonesia terus berlanjut dan mengalami dinamika yang sangat menarik. Kelompok teater yang dibentuk pada tahun 90-an mulai menampakkan kemajuan pada era 2000-an. Di Yogyakarta ada teater Garasi yang dibentuk tahun 93, namun mengalami kemajuan yang pesat pada tahun 2000-an. Mereka menjadikan teater sebagai sebuah laboratorium penciptaan. Karya-karya yang diciptakan tidak hanya didasari pada keinginan atau capaian artistik, tetapi juga dilandasi dengan riset yang kuat. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cermat ini kemudian diformulasikan menjadi sebuah bentuk pementasan. Dengan demikian, tampilan atau sajian teater yang dihadirkan bisa dirunut secara akademis dan memiliki landasan teori atau referensi yang kuat. Selain riset, teater Garasi juga menerapkan manajemen teater modern yang dalam bidang ini mereka sangat berhasil sehingga mampu bertahan sampai sekarang.
Teater modern di Indonesia pada era 2000-an berhadapan dengan budaya teknologi informasi mutakhir yang melahirkan iklim kompetisi ketat. Hal ini sangat berdampak pada pilihan artistik yang ditawarkan. Ketika arus informasi berkembang dengan cepat dan sangat mudah diakses oleh siapapun, pilihan konsep artistik menjadi sangat penting. Orang akan lebih mudah beralih ke media tonton atau hiburan yang lain. Perkembangan teater di Indonesia sangat beragam, namun ciri utamanya adalah penyesuaian diri dengan keadaan atau situasi terkini. Bahkan teater daerah pun mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Perubahan manajemen ke arah modern harus dilakukan, begitu pula dengan pilihan tampilan artistik. Tidak jarang teater daerah menggunakan instrumen musik elektronik dalam pementasannya. Bahkan memasukkan dan menggabungkan unsur-unsur modern dalam pementasannya. Pada akhirnya, seni teater Indonesia kontemporer memiliki banyak ragam pilihan ekspresi dan memberikan kebebasan bagi senimannya untuk menentukan bentuk ekspresi yang akan ditampilkan. Yang sangat menarik dari kondisi ini adalah gairah kesenian yang semakin kuat dan sekat-sekat yang biasanya menjadi penghalang untuk berekspresi semisal konvensi menjadi lumer. Semua dikembalikan pada kehendak artistik seniman teater yang ingin melahirkan karya seni baru. Sejarah perkembangan drama di Indonesia dipilah menjadi sejarah perkembangan penulisan drama dan sejarah perkembangan teater di Indonesia. Sejarah perkembangan penulisan drama meliputi yang pertama, periode drama Melayu Rendah. Dalam periode Melayu Rendah, penulisan lakonnya didominasi oleh pengarang drama Belanda Peranakan dan Tionghoa Peranakan. Yang kedua ada periode drama Pujangga Baru. Dalam periode Pujangga Baru lahirlah Bebasari karya Rustam Effendi sebagai lakon simbolis yang pertama kali ditulis oleh pengarang Indonesia. Yang kedua, periode drama zaman Jepang. Dalam periode drama zaman Jepang, setiap pementasan drama harus disertai naskah lengkap untuk disensori terlebih dahulu sebelum dipentaskan. Dengan adanya sensor ini, di satu pihak dapat menghambat kreativitas, tetapi di pihak lain justru memicu munculnya naskah drama. Yang keempat ada periode drama sesudah kemerdekaan. Pada periode drama sesudah kemerdekaan, naskah-naskah drama yang dihasilkan sudah lebih baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan meninggalkan gaya-gaya Pujangga Baru. Pada saat itu penulisan drama yang produktif dan berkualitas baik adalah Utuy, Tatang, Sontani, Motinggo, Boesha, dan Rendra. Yang kelima ada periode drama mutakhir. Pada periode mutakhir, peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaharuan dalam struktur drama, pada umumnya tidak memiliki cerita, ampilat noir, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya dan bersifat non-tematis. Nah, itulah penjelasan mengenai drama Indonesia mutakhir. Selanjutnya kita masuk pada puisi Indonesia mutakhir. Pada periode ini, puisi disebut dengan puisi kontemporer. Puisi yang muncul pada masa kini dengan bentuk dan gaya yang tidak mengikuti kaidah puisi pada umumnya dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan puisi-puisi lainnya. Dalam puisi kontemporer, salah satu yang penting adalah adanya eksplorasi sejumlah kemungkinan baru, antara lain penjungkirbalikan kata-kata baru dan penciptaan idiom-idiom baru. Pada puisi kontemporer bertema protes humanisme, religius, perjuangan, dan kritik sosial. Puisi kontemporer bergaya seperti mantra, menggunakan majas bertipografi baru dengan banyak asosiasi bunyi dan banyaknya penggunaan kata dari bahasa daerah lain yang menunjukkan kedaerahannya. Sutarji mengeluarkan puisi-puisi baru dengan mengimprovisasikan puisinya. Hal ini terlihat semenjak pada sajak Sutarji yang berjudul O, Amuk, dan Kapak. Berdasarkan pada strukturnya, puisi di Indonesia dalam perkembangannya sampai sekarang dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, periode pertama atau puisi lama. Lama merupakan puisi peninggalan sastra Melayu yang selanjutnya dipengaruhi oleh puisi-puisi yang dari Persia, Arab, dan India. Ciri-ciri puisi lama itu ada bentukan puisi yang bersifat statis. Karya puisi tersebut tidak tertulis dan penyebarannya melalui mulut ke mulut. Contoh puisi lama adalah pantun, gurindam, dan syair. Yang kedua ada periode Pujangga Baru atau puisi baru. Dalam puisi baru terlihat adanya konsentrasi yang penuh dan teliti dari seorang penyairnya. Selain itu juga nampak
keegoisan dalam berkarya dan dari penyairnya, karena para penyair telah merasa bebas dalam berbahasa, dan keindividuannya karya dalam puisi baru nampak dan muncul. Contoh puisi baru yaitu Betapa Seni karya O.R. Mandak dan Kedesa karya A.H. Kartahadimaja. Yang ketiga ada periode pelepasan, yaitu puisi modern. Kebebasan dalam mempergunakan bahasa sendiri oleh para penyair dipakai sebagai alat penghempuskan nafas kebencian pada Jepang, sehingga bahasa Indonesia digunakan secara leluasa. Puisi modern mempunyai ciri khas yang tak mempunyai ikatan. Contoh puisi modern yaitu ada Aku karya Anwar, Padamu Jua karya Amir Hazab, dan Balada Lelaki yang Luka karya W.S. Rendra. Selanjutnya periode reformasi sampai sekarang, yaitu puisi kontemporer. Kehadiran puisi kontemporer merupakan perkembangan puisi di Indonesia. Tahapan dari karya puisi kontemporer tidak hanya mementingkan pribadi si penyair. Tokoh dalam puisi kontemporer adalah Sutarji, Darmanto, Taufik Ismail, dan Rendra dalam kumpulannya yang sangat terkenal yaitu Blues untuk Boni. Contoh puisi kontemporer yaitu Malam Sebelum Badai, yaitu karya Taufik Ismail. Itulah penjelasan mengenai puisi Indonesia Mutakhir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan sastra Indonesia Mutakhir. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.